Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Halo, halo, ada orang nggak? Ada, tolong jawab yang kenceng, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Para pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi dan para guru-guru, para asatidzah, para wali santri, santri baru tahun ajaran 2025-2026, para santri baru, putra dan putri, maaf satu persatu tidak saya sebutkan semuanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya, wabil khusus juga kepada seluruh majelis guru yang hadir. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan dilindungi, diridhoi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita diluaskan dan diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan putra-putri kita bagi orang tua, ya, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini menjadi pondok pesantren yang senantiasa diberkahi, diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, santri baru yang tercatat, walaupun mungkin belum semua diumumkan oleh Ustaz Bahrul, sudah berapa orang, Ustaz? 52 orang santri baru. Dan memang ada yang izin belum bisa datang untuk saat ini, walaupun juga ada sebagian yang belum ada informasinya. Tapi kita doakan yang belum datang mudah-mudahan segera, dan mudah-mudahan segera hadir, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sedikit saya akan membahas tentang apa dan siapa itu Pondok Pesantren Nurul Ilmi dan siapa yang ada di dalamnya. Pondok Pesantren Nurul Ilmi adalah pondok pesantren yang baru ada 12 tahun. Ya, angkatan kelas 3 aliyahnya baru ada 7 angkatan. Yang tanggal 11 Mei 2025 kemarin yang diwisuda angkatan ke-7. Dan pondok ini berdiri yaitu tahun di bulan Juli 2013. 2013. Ini sejarahnya adalah pertama kali pondok ini hanya pengajian anak-anak lekar, ya, buat PAUD, buat pengajian anak-anak kecil di kampung sini, dengan kemudian membuat majelis taklim, ya, majelis taklim tapi yang banyak aktif umi, ibu-ibu,
Kemudian pada tahun awal 2013 kami mengundang Profesor Kiai Syukron Ma'mun untuk ceramah maulid di tempat kami. Beliau bilang, Faisal, kamu dan istri dua-duanya alumni pesantren. Kamu jangan cuma pinter ngajar katanya. Ngajar ke sana ke sini, ngajar ke sana ke sini. Tolong saya minta kamu pikirkan untuk membuat pesantren. Masih ingat saya itu, yaitu bulan Januari tahun 2013. Seminggu setelah beliau bilang begitu, ya, ketika dia bilang begitu di depan orang, saya bilang, ya Kiai, minta doa. Jangan kamu hanya pintar ngajar ke sana ke sini, pergi ke sana ke sini, ceramah ke sana sini, tapi kalah dengan teman-teman kamu yang cuma tamat pesantren, berani bangun pesantren. Biasanya kalau orang diomelin sama kiai di depan orang banyak, itu banyak yang ngambek, baper. Kalau saya nggak baper. Ini bertanda bahwa guru saya sayang dan perhatian sama saya. Saya tanpa ragu ketika itu langsung saya jawab, siap. Yang penting Pak Kiai dukung dan doakan saya. Maaf, padahal ketika itu tanah pondok belum ada. Ya, belum ada sama sekali. Hanya waktu itu yang ada hanya sebahagian tanah yang ada di Masjid Abu Bakar Siddiq itu. Itu pun sebahagian wakaf masyarakat. Walaupun sebahagian memang punya Nurul Ilmi. Hanya baru itu kita punya aset. Sport center ini belum ada. Perpustakaan belum ada. Asrama putra belum ada. Asrama putri sekarang itu yang punya pondok hanya baru separuh. Dan bangunannya hanya baru di bawah. Tapi untuk majelis taklim. Tapi saya bilang iya. Akhirnya alhamdulillah buat brosur seminggu setelah itu 2 bulan nggak ada yang daftar. Ya, Bu ya, 2 bulan nggak ada yang daftar. Tahu-taunya ada yang daftar 1 orang dari Depok. Kira-kira akhir bulan Februari. Setelah itu 3 bulan setelah itu nggak ada lagi yang daftar. Cuman 1 orang. Akhirnya di bulan Juni sudah mulai ada yang daftar beberapa orang. Dan akhirnya supaya ada pesantren, alhamdulillah di akhir Juni itu sudah ada 20 orang daftar. Tapi dari 20 orang itu 7 orang saya gratisin, yang penting ada santri. Yang penting ada santri. Dan dari 13 orang itu pun bayar, yang bayar banyakkan separuh. Sudahlah, Umi, bismillah kita berjuang. Ya sudah, setiap bulan itu SPP bayar listrik ya dari kantong saya sendiri kebanyakan. Dan bayaran anak-anak itu makan banyakkan saya subsidi. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu, tahun selanjutnya alhamdulillah ada 36 orang yang daftar, selanjutnya ada 42 orang yang daftar, dan begitulah ya. Alhamdulillah sekarang sudah meluluskan 7 angkatan. Dan alhamdulillah 7 angkatan ini ya sudah ada yang ke luar negeri, sudah dapat diterima beasiswa di Al-Azhar, di Kairo, di Mesir, ada yang di Maroko, ada yang di Asmariyah di Libya, ada yang di Yaman, ada yang di Yordania. Kalau untuk UIN di Jakarta dan hampir UIN di Pulau Jawa itu sudah ada semua alumni Nurul Ilmi. Bahkan alhamdulillah tahun ini ada yang diterima di ITB, Institut Teknologi Bandung. Tahun lalu ada yang diterima di UI. Kalau yang di UNJ itu sudah banyak. Dan alhamdulillah negeri bahkan swasta pun alhamdulillah banyak yang mendapatkan beasiswa, seperti misalnya di SEBI, Stay SEBI ya, subhanallah. Dan juga ada yang di Tazkiyah dan sebagainya.
Dan saya bersyukur, dan di Nurul Fikri pun dapat beasiswa santri kita semuanya di jurusan IT. Saya bersyukur kepada Allah, mohon doa Bapak Ibu belum lagi di masyarakat. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Nurul Ilmi membuka namanya adalah misalnya Ikatan Dai Nurul Ilmi. Nah, ini untuk menampung calon-calon dai dan dai-dai alumni Nurul Ilmi yang selesai kelas 6 menjadi khotib-khotib Jumat. Kita sebar khususnya di sekitar Jakarta, Bogor, dan Depok. Alhamdulillah tahun ini ada sekitar 200 jadwal lebih khutbah Jumat, itu hampir semua diisi ya oleh alumni Nurul Ilmi dan juga ditambah oleh guru-guru yang ada di Nurul Ilmi. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, tanggapan masyarakat terhadap alumni hampir semua alhamdulillah positif. Dan yang mengajar walaupun banyak yang belum S1 ketika itu, ada di sini salah satu sekolah Islam terpadu Ar-Rahman namanya. Itu alumni Nurul Ilmi walaupun belum S1 sudah 6 orang yang jadi guru di situ. Dan saya cari informasi dari tempat-tempat anak alumni mengajar. Alhamdulillah saya mendapatkan informasi yang menggembirakan. Anak Nurul Ilmi walaupun belum S1 dibilang mengajarnya lumayan bagus, tidak kalah dengan yang sudah S1. Anak Nurul Ilmi disuruh jadi guru olahraga bisa, disuruh menjadi guru PAI bisa, disuruh ceramah bisa, disuruh jadi guru tahfidz bisa, disuruh jadi guru olahraga bisa, disuruh memimpin organisasi untuk membimbing anak-anak di sekolah pun bisa. Alhamdulillah. Nah, doakan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan anak-anak kita ini betah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat akan apa yang dikatakan oleh seorang, ya mungkin ibu mendengar, yaitu Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal pimpinan Gontor, yaitu 5 kata titip. Ya, apa itu titip? 1 T. T itu artinya tega. Ya. Tega itu artinya apa? Betul-betul Bapak harus tega meninggalkan putra-putrinya nanti setelah acara ini. Ya. Bu, Ibu nangis gak ntar ninggalin anaknya? Gak. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya anak-anaknya, ntar ibunya bapaknya pulang nangis gak? Jawab yang benar, nangis gak? Gak. Alhamdulillah, ibunya gak nangis. Alhamdulillah, bapaknya yang nangis. Gimana, bapaknya nangis gak? Insya Allah enggak, ya. Insya Allah, ya. Tolong, ya. Di rumah pun saya juga dulu punya anak, ya. Saya masukkan ke pesantren, ya. Saya anak cuma 1 malah, cuma 1 ya Mi ya. Itu saya titipin ke pesantren. Ya Allah, cuman atu-atunya kata orang Betawi, nggak ada lagi, semata wayang. Dititipin ke pesantren. Ya Allah. Tapi mau gak mau saya dengan Umi harus tega. Walaupun saya nangis, istri saya nangis. Nah, harus tega dan harus tega dan harus tega dan harus percaya kalau di pesantren anak ibu dididik bukan dibuang. Harus tega karena pesantren adalah medan pendidikan dan medan perjuangan. Dan bersyukur kita alhamdulillah Nurul Ilmi itu tahun kemarin mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama salah satu pesantren ramah anak. Ya. Jadi dari 42.000 pesantren di Indonesia yang mendapatkan pengakuan pesantren ramah anak itu dari Kemenak ada sekitar 510 pesantren. Nah, alhamdulillah Nurul Ilmi salah satunya. Alhamdulillah. Kalau nggak percaya lihat di berita tentang
keputusan Kementerian Agama tentang pesantren-pesantren yang dapat pengakuan pesantren ramah anak itu ada 510 pesantren ya Bu ya. Ya 510 pesantren ya. Nah, Nurul Ilmi itu 512 pesantren. Nurul Ilmi salah satunya di nomor 210. Tapi bukan berarti Nurul Ilmi itu sempurna, tidak. Ya, semua tidak ada yang tidak punya kekurangan. Nurul Ilmi pesantren yang banyak punya kekurangan, mungkin banyak keterbatasan. Yuk kita saling melengkapi antara pesantren dan wali santri dan santrinya. Mudah-mudahan ini menjadi tempat yang cocok, yang layak, yang pas untuk putra putri Bapak untuk menjadi yang Buya katakan tadi. Sebagai apa tadi? Ayo. Sebagai apa? Santri sebagai apa? Ayo satu, siapa yang bisa? Tunjuk. Ayo silahkan yang santri baru. Yang kata Buya tadi sebagai apa? Nomor pertama. Masa lupa? Silahkan. Ayo nunjuk, silahkan. Hei, kenapa yang baru? Ayo berani dulu. Satu, harus menjadi pewaris ilmu, insya. Yang kedua, menjadi penjaga akhlak, insya. Yang ketiga, menjadi penerus perjuangan umat. Saya masih ingat ya, kalau ada orang nggak percaya atas jasa umat Islam di Indonesia ini, silahkan sensus seluruh makam-makam tanah pahlawan dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin 90% yang ada di makam-makam pahlawan tersebut adalah darahnya umat Islam. Dan pendidikan yang tertua di Indonesia ini adalah pondok pesantren. Saya pernah dengan Buya ke pesantren teman kita ya Buya di Cianjur ya. Itu pondok pesantren sudah ada 7 generasi di Cianjur. Kebetulan pimpinan sekarang alumni Darul Rahman, teman kita ya. Itu pondok pesantren sudah ada sejak tahun 1833. Padahal Indonesia merdeka baru tahun 1945. Belum lagi pesantren Peloso, belum lagi Sidogiri, belum lagi yang namanya Lirboyo, banyak lagi pesantren-pesantren yang lain. Belum lagi pesantren sarang yang pimpinan kemarin ini almarhum Kiai Maimun Zubair dan macam-macam. Subhanallah, subhanallah, pesantren sebetulnya adalah pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Bahkan ya, beberapa waktu yang lalu kita ikut acara seminar pendidikan. Ternyata di dunia, di negara manapun di dunia ini tidak ada pendidikan seperti pondok pesantren di Indonesia, yang jumlahnya 42.000 pesantren dan mayoritas itu adalah para pejuang-pejuang pendirinya. Subhanallah, alhamdulillah. Maka anak-anakku sekalian, jadilah kalian pewaris ilmu. Maka anak-anakku sekalian, jadilah kalian penjaga akhlak. Maka anak-anakku sekalian, jadilah kalian penerus perjuangan umat, insya Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi alhamdulillah, Nurul Ilmi dengan segala keterbatasannya ya, subhanallah, walaupun tidak mungkin sehebat orang lain, tapi kita alhamdulillah sudah punya parkir yang lumayan. Kalau Bapak Ibu misalnya untuk datang ke pondok ini menjenguk putra putrinya, tempat ini tempat futsal anak-anak kita, dan tempat yang di sini untuk adalah olahraga badminton, dan apapun kegiatan putra putri Bapak ekstrakurikuler, insya Allah mudah-mudahan di sini hampir semua kegiatan kita serahkan kepada anak-anak. Ya.
Ini yang lukis ini nih anak-anak nih Pak. Kita nggak bayar sono sini nggak, ya. Di sini kalau ada acara Maulid Nabi, ya sampai mengundang wali santri, mengundang jamaah dari luar, itu yang isi acara semua santri, ya. Saya Komar ya, semua santri. Dari yang MC baca Al-Quran, terjamah, baca hadmah, yang tampil hadroh, yang ceramah sebelum penceramah inti, yang bukan santri, hanya penceramah inti dari luar. Dan di sini setiap bulan ada pengajian wali santri tiap bulan, dan insya Allah ya mulai bulan depan atau minggu depan ini mulai ya, yang tampil semua adalah santri. Dan khutbah Jumat pun di Putra yang tampil adalah santri kelas terakhir yang tampil. Dan apapun acara di sini, sampai bikin panggung, bikin apapun di sini santri. Dan sampai YouTube pun, ya YouTube itu pun itu adalah yang apa namanya, yang mengisi adalah bagian multimedianya adalah santri. Kenapa? Supaya anak-anak ini apapun kemampuan dia kuasai dan dia biasa terjun dan biasa tampil di depan umum. Jelas Bu? Ya, jadi kita nggak biasa itu. Ya namanya, kecuali kalau kayak kemarin ada acara untuk anak lama apa? Motivasi tentang entrepreneur dan macam-macam, baru kita undang penceramah, motivator yang insya Allah yang cukup punya nama. Tapi kalau untuk mengisi acara di pesantren, bahkan apapun kami libatkan santri, dan kita tidak gampang untuk ngambil orang luar. Yang mimpin tahlil santri, yang mimpin hadroh santri, yang mimpin baca apa lagi namanya, selawatan santri, yang mimpin murdah semua santri. Dan apapun di sini kita serahkan kepada santri. Kenapa? Karena santri adalah memang di pesantren tempat dia latihan dan tempat ditempa. Maka tolong Bapak Ibu, pesantren insya Allah tempat menempa apa yang disebut dengan kepribadiannya. Tolong Ibu Bapak harus tega. Tega ngapain? Tega untuk menitipkan putra putri Bapak, tega untuk mempercayakan putra putri Bapak. Yang kedua, harus ikhlas. Ya. Saya tanya, Ibu ikhlas nggak? Ibu ikhlas nggak? Bapak ikhlas nggak? Kok nggak jawab Bapak nih? Bapak ikhlas nggak Pak? Ikhlas. Ada yang nggak ikhlas? Insya Allah ikhlas. Tolong anak-anaknya semua ikhlas nggak masuk pesantren? Ikhlas, insya Allah. Ikhlas, ya. Kemudian tawakal, ya. Tawakal, T yang kedua. Apa tawakal? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, maaf, ya, tawakal di sini. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, karena pesantren bukan tukang sulap yang bisa merubah begitu saja ya santri-santrinya. Maka berdoalah. Namun Bapak Ibu, tolong ya Ibu setiap hari betul-betul doakan anak-anaknya. Doakan anak-anaknya, ya. Doakan putra putri Bapak, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin selama di pondok pesantren. Dan juga jangan lupa berdoa, mudah-mudahan anak Bapak titipkan di pesantren menjadi penyebab dan menjadi wasilah Bapak Ibu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya nggak cerita hoax. Ada wali santri, Nurul Ilmi, anaknya dititipkan satu orang ketika itu. Kebetulan bapaknya sakit, cukup parah. Tapi
dia mau nitipin lagi anaknya yang kedua. Apa yang terjadi ketika itu? Sampai mau jual rumahnya untuk biaya hidup. Saya bilang Bapak Ibu, sudah ikhlas saja, berdoa kepada Allah, banyak baca istighfar, banyak bersalawat ke Rasulullah. Dan kalau kita punya kesalahan kepada orang tua, mohon maaf kepada orang tua, minta maaf kepada mertua, lakukan dan ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Alhamdulillah anaknya di sini, alhamdulillah sudah ada yang alumni bahkan hampir sarjana di perguruan tinggi yang anaknya yang pertama, dan alhamdulillah saya bersyukur rumahnya nggak jadi kejual dan bapak ibunya sudah sehat walafiat. Jangan takut. Jadi insya Allah wasilah bapak ibu menitipkan anak di pesantren, mudah-mudahan menjadi wasilah Allah membukakan rezeki. Amin. Amin. Kenapa? Karena Rasul bersabda di sini, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya pergi ke satu tempat untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmunya Allah. Ilmu apa? Ilmu yang diridhoi oleh Allah. Ilmu apa? Ilmu yang tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka anak itu insya Allah selama dia menuntut ilmu sampai dia pulang ke rumahnya, insya Allah senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anakku sekalian, di pesantren doakan bapak ibunya, karena kalian sekarang sedang berada di jalan Allah, karena sekalian sekarang sedang berada seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan insya Allah itu adalah kondisi yang kalian terdekat dengan Allah. Doakan bapaknya, doakan ibunya, doakan keluarganya, doakan guru-gurunya, doakan pesantren ini, dan doakan semua. Dan jangan lupa juga berdoa untuk diri Anda, karena ini adalah tempat yang betul-betul Anda ketika sekarang dekat dan paling dekat dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, yang kedua adalah dari titip adalah ikhtiar. Nah, di sini apa itu ikhtiar? Dana dan doa ini adalah kewajiban dan amanat. Ya, Bapak Ibu, ya saya terus terang saja, Nurul Ilmi adalah pondok pesantren yang sampai saat ini alhamdulillah pembangunannya, kalau boleh saya bilang maaf, belum ada bantuan dari pemerintah satupun kalau pembangunan di Nurul Ilmi, ya. Dan kita, maaf, saya Buya Indrianto, Ustadz Komar bukan para konglomerat ya Buya ya. Bagaimanapun tolong ya, tolong saya minta dengan hormat ya, kalau ada rezeki cepat selesaikan kewajiban Bapak Ibu. Mudah-mudahan niatkan karena Allah, dengan cara itu Allah membukakan dan memudahkan urusan Bapak Ibu, insya Allah ya. Dan tolong didoakan putra putri Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, percaya. Artinya apa percaya di sini? Kepercayaan bahwa anak Bapak Ibu dibina, betul-betul dibina dan bukan ditelantarkan di pondok ini, insya Allah. Nah, saya kenalkan sedikit. Nurul Ilmi lambangnya ada di situ nggak? Ada nggak? Yang bintang ini Pak, Bu. Nih bintang apa nih? Ya, ini nih yang ada bintang di sini nih. Ini yang anak-anak coba lihat. Saya kenalkan sedikit. Bintang 4 ya. Kotak hijau. Hijau itu adalah kedamaian. Lambang kedamaian. 4 segi itu lambang dari 4 satu. 4 yang satu bahwa landasan kehidupan yang dijalankan di pondok ini ya secara sepakat adalah sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang keempat, yang kedua yang dimaksud dengan bintang 4, kita mengakui dengan kekhalifahan 4 sahabat Abu Bakar, Utsman dan Ali.
Karena ada yang mengaku Islam tapi tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, hanya mengakui kekhalifahan Ali. Kita enggak, semua khalifah yang 4 kita akui. Yang keempat, khalifah yang keempat mengakui mazhab yang 4 ahli sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jelas Pak? Walaupun praktek ibadah kita karena di Indonesia adalah mempraktekkan fikih mazhab Syafi'i, maka jangan heran Bapak Ibu, di sini kalau sholat subuh adalah kunut, ya. Kalau sholat subuh, halo, itu bisa nggak? Halo. Oke. Sholat subuh di sini kunut, ya. Kalau setelah sholat zikirnya bil jahr, jelas dan sebagainya. Kemudian bintang 8 diwarnai pinggirnya warna putih. Itu anak Nurul Ilmi itu, ya, bintang itu 8 ke semua penjuru. Warna biru bintangnya adalah ilmu pengetahuan. Setelah lulus di Nurul Ilmi ini, diusahakan untuk menyebarkan agamanya, ilmunya, pengetahuannya itu berlandaskan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah lambang persatuan tempat ibadah, dan buku dan pena di situ lambang sebagai thalibul ilmi. Mungkin ini dulu saya sampaikan, insya Allah nanti dalam pengajian-pengajian kita sampaikan, karena kondisi udara pun, cuaca pun yang kurang bersahabat, mohon maaf. Yuk kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan anak kita yang kita titipkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Orang tuanya pun mudah-mudahan sehat walafiat, diluaskan dan diberkahi rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan anak kita dalam menuntut ilmu pun dimudahkan oleh Allah. Guru-guru di sini pun sehat walafiat, dan segala urusan di pondok ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menitipkan anaknya di sini. Doakan, kami doakan semuanya, terutama putra-putri Bapak, putra-putri Ibu, doakan semuanya, dan juga mudah-mudahan niat baik kita dimudahkan oleh Allah. Luruskan niat, pondok pesantren tempat perjuangan, pondok pesantren bukan tempat nyantai, pondok pesantren untuk menyiapkan kader, pondok pesantren tempat menyiapkan penerus-penerus agama Allah. Pondok pesantren adalah mempersiapkan para mujahid-mujahid di jalan Allah. Insya Allah bisa, insya Allah bisa, dan insya Allah bisa. Karena moto pondok pesantren Nurul Ilmi adalah siap dipimpin dan siap memimpin. Insya Allah saya yakin putra-putri Bapak nanti yang dididik di sini menjadi manusia-manusia yang siap dipimpin, siap memimpin, dan pemimpin-pemimpin yang akan datang insya Allah lahir dari putra-putri Bapak sekarang yang dimasukkan ke pondok pesantren ini. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.